Shalom Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, bahkan mungkin bertanya, bagaimana ini bisa semua terjadi? Semoga kisah-kisah yang kami sampaikan menginspirasi kita semua, dan bagaimana juga Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan Yesus. Jika Anda semua ingin mendukung kami, silakan untuk membagikan kisah-kisah ini, dan juga jangan lupa subscribe. Dan jika ingin mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan lonceng. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan kisah-kisah para devosan Padre Pio 108 yang mencoba belajar dan menimba dari spiritualitas Padre Pio. Bagaimana memahami segala penderitaan dan mencoba memamahnya dengan berdoa, berharap, dan tidak khawatir. Kali ini kami membagikan 3 kisah. Kisah yang pertama adalah seorang remaja yang menjadi devosan Padre Pio mencoba memamah dan belajar menimba spiritualitas Padre Pio dan menerima apa yang dia alami dan mencoba untuk mengerti bahwa tidak semua yang kita inginkan terjadi saat itu juga. Keluar atau masuk ke dalam perut saya kurang tahu dah. Yang pasti saya juga mau berterima kasih untuk doa-doanya yang kemarin, doa penyembuhan dan lain-lain lah. Tapi yang ingin saya sharingkan di sini adalah sikap saya terhadap situasi kemarin. Ketika saya tersedak duri, saya pas ketika berdoa, saya mengharapkan suatu mukjizat gitu. Saya ingin langsung keluar tiba-tiba. Saya selalu berharap, Padre Pio, tolong keluarkan durinya. Mungkin saya nggak mengatakan sekarang, tapi sebenarnya hati saya mengatakan sekarang. Itu yang terjadi dalam pikiran dan hati saya. Dan itulah kesalahan saya. Saya mengelogikakan bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkannya sekarang. Padahal mujizat itu tidak harus terjadi benar-benar suatu hal yang wow. Buktinya itu baru keluar ketika saya bangun tidur malam. Jadi akhirnya saya sadar sekali lagi bahwa mujizat itu tidak harus kita minta kepada Tuhan, harus hari itu juga, waktu itu juga. Tapi mungkin saja akan diberikan besok, atau mungkin besoknya lagi, atau mungkin sebulan. Dan itu bukannya suatu kesalahan Tuhan atau Tuhan terlambat lah gitu, bukan. Tetap mujizat Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu dia. Itu yang ingin saya sharingkan. Wow, luar biasa. Praise the Lord ya, praise the Lord. Kisah yang kedua adalah seorang ibu yang sudah 16 tahun mengidap kanker stadium 4. 1 hari sebelum operasi, Ibu Lili masih ikut berdoa bersama devosan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan bersama Bunda Maria dan Padre Pio. Dari grup Padre Pio, saya Priscilla Lili
besok akan operasi. Mohon tolongan dari Bapak Tripio dan teman-teman untuk doa. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Dan pada dokter, semua saya dapat baik, hasilnya dapat berhasil dengan baik. Saya merasa semua itu hanya sebagai proses untuk penyakit saya ini. Karena saya banyak yang mendoakan saya, jadi saya semangat, tidak putus asa. Semua berkat campur tangan dari Tuhan, saya percaya ada pertolongan dan mukjizat dari Bapa. Salam Santa Maria, Bunda Maria dan Padre Pio. Semua kuserahkan kepadanya. Terima kasih. Amin. Luar biasa, 1 hari setelah operasi, Ibu Lili sudah kembali bersama kami berdoa dan mendoakan teman-teman devosan lainnya. Ada teman-teman yang telah mendoakan saya dalam operasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat Tuhan Yesus bersama Bunda Maria dan Padre Pio. Semua dijalankan dengan lancar. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang penuh perhatian. Pada malam hari ini, saya bisa dapat mengikuti doa-doa lagi dengan Padre Pio. Semua saya berserah kepada. Terima kasih. Amin. Kisah yang ketiga adalah seorang ibu yang merupakan devosan Padre Pio yang juga berusaha belajar memahami mengapa banyak hal terjadi yang sepertinya tidak diharapkan tetapi harus dilalui untuk mengajak belajar bagaimana sabar dan menantikan waktu yang tepat. Inilah kisah-kisah dari para devosan Padre Pio 108. Saya chatting sama Lince sambil saya berdoa, dia bilang coba pindah tempat. Saya pindah ke tempat sebelah, saya pindah ke depan, saya pindah ke lantai 1, kedua, ketiga. Padahal saya paling nggak suka naik tangga. Itu siksaan buat saya karena memang satu saya kegemukan, kedua memang saya ada masalah di mata kaki. Jadi kalau naik tangga itu rasanya nyeri sekali, apalagi saya bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 6. Jadi nggak ada sama sekali untuk istirahatnya. Saya cuma bilang Padre Pio, saya sebenarnya kepingin sekali membacakan litani itu, tapi saya tidak tahu apakah memang saya belum diizinkan. Tapi saya tetap mau membacakan, saya nggak bisa, akhirnya sampai selesai pun nggak bisa. Sebenarnya saya sendiri juga devosan Padre Pio yang tersembunyi, karena saya tidak tahu, saya baru tahu ada komunitasnya. Apa yang saya inginkan setiap hari di akhir doa pagi saya selalu mendoakan ini. Saya selalu mendoakan, saya bilang, Padre Pio, undanglah saya ke tempatmu. Saya nggak tahu kapan, tapi saya percaya suatu saat kalau memang itu baik untuk saya menurut Tuhan lewat doa Padre Pio, saya pasti bisa. Kayak tadi pun saya sebenarnya mepet, ini juga belum mandi.
Jadi dari tempat kerjaan banyak event, ada yang mesti dibeli ke farmer. Jadi saya cepat-cepat kembali, saya taruh, terus langsung saya bilang, Padre, saya nggak mau gagal lagi kali ini. Saya bisa ikut karena saya doa pembuka. Saya nggak mau gagal untuk kedua kali. Cukup kemarin saya dilatih kesabaran. Itu saya doakan sambil jalan. Saya bilang sama teman saya, Maria, ini udah 8:30. Ayo cepet tenakannya. Saya mau mulai jam 9:15 harus sudah ada di mes. Saya bilang, puji Tuhan bisa sampai 9:16. Ya, itu yang saya dapatkan dalam 2 hari ini karena saya memang benar-benar merindukan. Sebelum saya ikut di sini, jam 9 saya sudah tidur karena punggung saya sakit. Walaupun mata saya nggak tidur, saya selalu tiduran. Saya berkali-kali nonton film Padre Pio, nggak pernah bosan. Dari itu yang pertama kali saya dapat bahasa Itali, walaupun saya nggak ngerti, tapi saya bisa ngikutin. Sekarang puji Tuhan ada bahasa Indonesia aja. Lewat devosi ini saya bisa dapat bahasa Indonesia aja. Bersyukur banget bisa bukan punya niat ya, itu Tuhan sendiri yang panggil saya untuk kesini. Karena saya pikir kalau ngikutin tenaga saya udah capek, jam 9 sampai jam 10 mesti duduk lagi. Pulang kerja saya misa yang tersore di YouTube di YouTube itu adalah yang dari Jogja, dari Bacio. Nah itu saya selalu jam 6 saya sambil pulang dari tempat kerja, saya jalan kaki itu saya sambung di sini lalu misa. Jadi saya selalu tidak mau ketinggalan misa harian, apapun alasannya saya tetap ambil. Bukan kebetulan ya, Tuhan kasih kesempatan saya ya, adanya jam 6:30 sore. Saya bersyukur setiap pagi saya setiap pagi nggak pernah lupa doakan ini di doa penutup saya. Dan ini sudah lama ya, sudah dari 2011 waktu Paha keluarga saya punya masalah akhirnya saya bercerai. Saya minta apa? Saya minta kekuatan dari doa, salah satu doa Padre Pio. Dulu saya rajin setiap tahun tulis surat. Padre Pio, apa sih yang engkau inginkan dalam perjalanan hidup saya? Saya merasakan saya bersyukur bisa dapat komunitas ini. Selama ini saya devosan tersembunyi karena saya nggak tahu harus kemana. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman. Dan jika teman-teman belum melakukan subscribe, silakan untuk subscribe Devosan Padre Pio 108 channel. Salam Padre Pio. Sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah berikutnya. Tuhan memberkati.